3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ani Wikrama, dan hari ini saya dengan rekan saya, yaitu dengan Bung GS. Bung GS ini adalah awal dari GS Mozaik. Tentunya hari ini saya berada di acara PNP Channel dengan acara GS Mozaik. Oke, hari ini apa kabar Bung GS? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang berbeda bersatu menjadi kuat dan indah. Nah, itu adalah dari GS Mozaik, yang berbeda bersatu menjadi kuat dan indah. Tentunya agar indah lagi, warga Cilacap ini sangat menantikan kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah, tentunya siapa narasumber kita Bang GS hari ini? Bung Darimun. Bung Darimun. Ya. Oke, Bung Darimun itu adalah sosok warga Cilacap. Tentunya beliau sudah banyak dari kalangan warga yang tahu ya di Cilacap ini ya. Baik, kita akan panggil saja Bung Darimun. Baik. Selamat datang Bung Darimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, santun sekali ini Bung Darimun ya. Itu cetakannya Kiai. Gimana, Bu, Bang? Itu jahitannya politikus, tapi potongannya Kiai. Oh, potongannya Kiai. Tapi dari potongan Kiai nampak seperti anak muda ya. Lihat, yang boys sekali. Gimana Bung Darimun pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu. Oh, sehat selalu. Hari ini Bung Darimun sudah ngapain aja nih sebelum datang ke tamu spesialnya GS Mozaik ini? Rutinitas kebetulan hari ini hari Kamis. Saya olahraga bersama teman-teman dalam kelompok olahraga Mahatma jam 7 pagi sampai jam setengah 9. Dan itu olahraga kesehatan untuk tua dan muda. Sehat tanpa minum obat. Mantap sekali, sehat tanpa minum obat. Kira-kira Bang GS sudah begitu belum nih ya? Sudah lama saya. Sudah lama. Sepertinya ini rekan sejawat ya. Rekan sejawat untuk tim olahraganya ya. Tim olahraga, dan ini adalah tokoh TCC. Tahajud Call Community. Oh, menarik sekali pemirsa. Ini ada singkatan lagi dan saya baru tahu hari ini ya. Tokoh TCC. Luar biasa. Tahajud Call Community. Surga loh Bang GS. Karena tadi udah bahasanya. Udah betul kan? Jahitannya jahitan Kiai, potongannya potongan politikus. Kayaknya ini kalau di dalam partai politik ini jarang-jarang ya yang bawa surga gini ya. Surgawi ya. Mudah-mudahan tidak menjadikan sombong beliau. Oke, Bung Darimun, ini boleh loh saya hari ini mempersilahkan Bung Darimun untuk memperkenalkan diri. Silakan mungkin dari Bung Darimun sendiri agar warga Cilacap tahu siapa sih Bung Darimun ini, ya nggak Bang GS? Ya, betul sekali. Oke, silakan. Sebelum kita bicara lebih jauh lah ya, silakan kenalkan diri, nama, Bang GS yang telah mengundang saya di GS Mozaik di Cilacap ini. Nama saya cukup singkat, seperti nama kebanyakan orang desa, anak desa, dengan nama singkat Darimun. Namun dengan nama Darimun ini saya cukup bangga, karena itu hadiah dari orang tua saya, dan setelah saya pahami kalau bahasa Indonesia dari Moon itu bahasa Inggris bulan. Jadi saya dari bulan. Kombinasi ya? Ya, kombinasi antara Indonesia dan bahasa Inggris. Entah bapak saya itu berpikir apa tentang bapak itu bernama itu. Namun setelah saya mengamati, saya juga berdoa agar bulan itu kan menerangi dalam malam hari, dalam kegelapan. Dan mudah-mudahan semoga hadirnya Darimun juga bisa menerangi kegelapan di dunia ini. Ya. Dan kebetulan juga kami lahir dari 5 bersaudara, laki-laki semua. Terus saya selalu kepala keluarga dari istri yang kebetulan dinas di
guru SMP Negeri 2 Pesugihan Mulia, dan saya punya anak 3 cewek. Nah, ini salah satu Keluarganya dulu 4 bersaudara. 5 bersaudara. 5 bersaudara Laki-laki semua. Sekarang punya anak Perempuan semuanya 3. Itu ya, Ya. bisa ya. Itu datangnya dari bulan. Ya, kebetulan dengan dikarenakan anak 3, saya punya tantangan dengan bagaimana saya harus bisa memberikan bekal pendidikan terhadap anak-anak saya yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah saya bisa menitipkan anak saya di dunia pendidikan pondok pesantren dan di sekolah umum juga. Karena saya memberikan motivasi, kamu ngaji di pondok pesantren nyambi sekolah, bukan sekolah nyambi ngaji, tapi ngaji nyambi sekolah. Yang insya Allah dua-duanya itu. Bapaknya dulu sekolah nyambi. Nah, ini juga salah satu yang melatar belakangi kenapa saya berkeinginan anak-anak saya itu bisa mengenyam ilmu di dunia yang katakanlah dunia yang untuk religi. Dan kalau saya sekolah sampai nyambi, amin. Ya, jadi inilah kami sadar bahwa kami tidak begitu memahami, tidak begitu pintar di keagamaan, ilmu keagamaan, makanya saya berkeinginan anaknya harus lebih baik dan harus lebih bisa untuk memberi bekal di kemudian hari. Tapi kemungkinan Mas Darimun ya menyekolahkan putra-putranya ke pondok itu karena sudah ada dari darah ya. Darah mungkin yang dulu bapaknya kepengen ke pondok tapi tidak kesampaian, kemudian anak-anaknya sekarang di pondok. Atau mungkin sekarang ada aktivitas agama apa? Kalau cerita dari latar belakang keluarga saya, dari kakek saya, dari bapak saya, dari saudara saya, terus terang agak minim di tingkat keagamaan. Maka saya berkeinginan keras bagaimana saya merubah mindset atau kependidikan anak saya ke dunia yang religi. Ya, jadi itu ya, agar lebih baik dari kita ya, dari orang tuanya itu ya. Ada aktivitas agama di rumah mungkin? Ya, kebetulan di lingkungan saya dipercaya menjadi tamir musholah Al-Hidayah di lingkungan kami di RW 3 Desa Karangkandri sampai sekarang. Alhamdulillah juga aktif belajar di dunia istilahnya masalah keagamaan yang lain. Insya Allah kita lagi belajar Torekoh Kedirian Naksabandi ya, yang bilang dia syukur dia orang Muhammad Al-Mubarak di Gombong. Nah, ini memang Sok imami juga kalau sholat mungkin? ya, karena saya sadar tadi saya tidak begitu pintar, mending saya makmum. Berarti kalah dengan saya. Kalau saya sering imami, cuma spesial ngasar duhur. Jadi yang Imam pun ada spesialnya ya, Pak, ya. Mungkin saya nggak kenceng. tapi saya pasti tahu kalau Pak Darimun ini selalu ngimamin di rumah tentunya. Untuk istri dan anak tercinta ya, luar biasa sekali ini Bung Darimun ya. terus gini Mas Darimun ya. Ini kan tahun-tahun politik ya. Tahun politik. Kami tahu bahwa dengan dulu waktu jadi DPRD berapa periode ya? 2 periode. 2009, 2014. Masyarakat melihat itu kalau sudah 1 periode berhasil, 2 periode berhasil, biasanya itu melompat ke periode 3 lah, kalau perlu ke 4, ke 5 gitu loh. Nah ini ada masyarakat yang tanya, Pak Darimun kan punya masa itu loh, kok nggak nyalon lagi, itu kenapa alasannya? Nah ini yang ditunggu-tunggu warga ini tentunya Darimun ya. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh Bung GS itu tidak hanya ini, beberapa teman, rekanan dan kolega juga sama dengan sama. Dekat kan rumahnya kan, tahu lah suara-suara itu. Kenapa sih Pak Darimun nggak nyalon lagi? Ya, perjalanan saya menjadi anggota dewan selama 10 tahun, 2 periode ini cukup panjang. Banyak liku-liku dan yang harus saya hadapi di pemerintahan dan kemasyarakatan. Dan saya menganggap menjadi anggota dewan 10 tahun ini belum bisa maksimal. Diteruskan ya, yang ketiga biar maksimal. Karena saya memahami terkait dengan tupoksi anggota dewan itu, katakanlah
dari sisi undang-undang membuat perda, dari pengawasan kita mengawasi pemerintahan daerah, dan sisi anggaran juga untuk membuat anggaran, tapi ada keterbatasan kewenangan menjadi anggota dewan. Banyak hal yang harus dicarikan solusi jalan keluar untuk masyarakat, tapi kita menemui jalan buntu karena kita bukan eksekutif, kita hanya legislatif. Tidak bisa mengeksekusi. Nah, eksekusi di lapangan tidak bisa. Jadi maka saya belum bisa memberikan arti yang cukup banyak. Mendingan saya calling down dulu. 2019 saya tidak nyalon. Ya suara Anda kemana? Saya lebih kebebasan kepada teman-teman konstituen saya untuk enggak. Tempat itu saya enggak mengarahkan ke endorse siapapun. Silakan untuk teman-teman banyak yang datang ke rumah Pak Darimo, tolong bantu. Oh iya. Tapi saya sementara itu tidak mengiyakan kepada siapapun. Ya, saya bantu, yang penting satu suara berapa? Mantap ini. Enggak, karena memang saya memberi kebebasan. Saya tidak akan mengkanter dengan mencari suara, tapi juga saya tidak akan mengarahkan. Silakan pinter-pinter dengan untuk mencari suara. Silakan berkompetisi gitu Pak. Ini sudah sangat kompetisi ya. Jadi beliau ini calling down dulu bahasanya Bang GS. Iya betul, tapi kan gini ya Bung Darimun ya, publik itu menerka-nerka, jangan-jangan Pak Darimun itu tidak nyalonkan legislatif lagi, ada niatan untuk mencalonkan jadi Lebih tinggi lagi. calon eksekutif kan? Tahu-tahu mau jadi bupati nih. Wakil bupati atau Wakil gubernur, bupati kan? atau jadi Pak Bupati. Segalanya kan bisa ya, bisa terjadi. Bismillah. Karena memang namanya orang politik Ada niat nggak ke sana? pasti punya cita-cita, pasti punya cita-cita dan punya niat mencapai sebuah kedudukan politik yang lebih tinggi. Bupati atau wakil bupati? Ya artinya di tingkatan setelah legislatif ya eksekutif. Eksekutif bupati. Ya. Nah, sekarang kita kan berani, Ya. kan tidak harus kan? Tidak harus. Jadi jangan seperti cita-cita ya. Berandai dulu karena gini, kalau sudah ada andai-andai jadi bupati nanti berandai-andai dulu lah ya, kita berandai dulu. Kalau Mas Darimun nanti suatu ketika jadi bupati gitu, apa sih impiannya gitu? Visinya apa itu misalnya? Biar masyarakat tahu gitu loh. Mumpung masih jauh loh ini kan. Mumpung masih jauh ya. Ini Bung Darimun boleh sekali nih kita menggali sedikit banyak Iya. pertanyaan dari rekan saya yang tadinya nggak perlu menyatakan Bung Darimun harus jadi bupati juga saat ini ya. Ini hanya mengandai-andai. Andai. Mungkin Kolindonya itu mempersiapkan visi dan misi yang kita tidak tahu, dan tentunya juga itu harapan warga masyarakat Cilacap. Kita juga nggak tahu loh Pak Darimun ya. Iya, Selama ini sudah tahu, sudah memendam dari hatinya, saya pengen nih pemimpin kita bupatinya Bang Seperti ini. Pak Darimun yang ahlinya buat tahajud. Ya. Wow, itu Iya, sudah keren kan? sampai merinding loh Iya, ya kita saya juga merinding sama sini merindingnya. Tutupi lah, biar nggak kelihatan merinding. Oke, Itu. ini Bung GS memang menggali. Iya, atau Tentunya ini di mozaik ini memang Atau sebenarnya begini, Mbak apa? Nah ini ya, kalau saja Pak Darimun tidak mencalonkan sendiri, setidaknya kan apa impiannya, gagasannya bisa nggak dipakai orang lain yang mau nyalon bener gitu loh. Tapi kalau Pak Darimun nyalon sendiri, alhamdulillah kan, masyarakat langsung kenal itu loh, langsung kenal itu. Oh ini patutlah jadi pemimpin saya, gitu kan? nggak main-main loh, Nggak main-main. datang dari bulan loh. Wow, seperti namanya lagi ya, kembali lagi dengan datang dari Menerangi bulan. dalam kegelapan. Darimun coba tadi yang melahirkan menerangi bumi Iya. Cilacap. Wow, itu sudah suaranya sudah enak sekali. Coba silakan, andai dulu lah, andai kita mimpi dulu. Kalau nih ya, Kalau dulu. ya, kita ini memberikan kesempatan Ya. apabila di GS Mozaik, contohnya kita jadi bupatinya GS Mozaik dulu deh. Nah iya. Ya, nanti Bung Darimun apa sih yang belum tersampaikan untuk pemirsa dan warga Cilacap ini? Iya. Monggo silakan Andai. disampaikan. Andai aku bupati. Andai aku jadi bupati. Di awal kata-kata seperti itu pun kita tidak apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini kan GS. Semua orang boleh mimpi kan? Nah, iya betul. Silakan coba. Hidup adalah perjalanan. Dari mulai saya memenuhi jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA, terus berlanjut bekerja di Bandung di pabrik tekstil tahun 90 sampai 92, terus pindah menjadi pekerja konstruksi 92 sampai 99, baru capek merantau. Hampir 10 tahun saya merantau dari mulai Jawa, Sumbawa,
Laut Cina Selatan pernah saya mengalami Kalau Cina Selatan apa di proyek di konstruksi. Kemudian setelah 99 saya pulang kampung, ditunjuk menjadi ketua RT di lingkungan saya. Entah angin dari mana, kalau warga dia jadi Pak RT, Pak Darimon. Terus ada jenjang pengisian BPD, Badan Pengurusan Desa. Saya masuk di BPD termuda pada saat itu, termuda. Dan juga sampai perjalanan saya dipercaya menjadi ketua BPD Desa Karangandri. Terus berlanjut ke karir politik. Saya menjadi pengurus ranting PB Perjuangan Desa Karangandri. Terus sampai berjalan sampai tahun 2005, 2003, 2004, 2005 saya dipercaya menjadi pengurus PAC tingkat kecamatan PB Perjuangan di Kecamatan Sugian. Jenjang selanjutnya 2005 saya masuk pengurus tingkat kabupaten. Nah, entah angin dari mana kok DPC. naik terus dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Ya dari mungkin. Ya, alhamdulillah. Dari bulan. Terus sampai dengan 2009 oleh partai saya ditunjuk untuk menjadi calon anggota DPRD di wilayah Kecamatan Sugian, Maus, Sampang, dan Jologi. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, saya terpilih menjadi wakil dari masyarakat di dapil saya di Kecamatan Sugian, Maus, Sampang, Jologi untuk menjadi anggota dewan periode 2009-2014. Nah, perjalanan itu yang kadang mengalir seperti air mengalir terus. Dalam karir saya menjadi anggota dewan di Cilacap periode pertama itu masih perlu penjajakan. Bagaimana memahami karakteristik pemerintahan di Cilacap, bagaimana memahami terkait tentang birokrasi di Cilacap yang memang setelah saya alami perlu banyak, katakanlah harus semacam peningkatan kinerja. Nah, tugas saya pertama selesai 2012, kemudian saya masih dipercaya lagi oleh partai untuk menjadi anggota dewan, untuk calon lagi 2002, 2014, 2019. Alhamdulillah masyarakat masih memilih saya. Bahkan ada peningkatan suara. Dari saya 2009 mendapatkan 4.000 suara lebih, 2014 saya mendapatkan 7.000 lebih suara. Cukup signifikan, hampir 100% menaikkan suara saya. Pesaingnya tambah apa kurang? Pesaingnya Sama, karena memang kuota itunya sama. Ya. Nah, namun perjalanan itu yang membuat saya itu di periode semakin prihatin. Kok saya sudah 2 periode, sudah mendapat gaji dari rakyat, kok malah belum bisa memberikan sebuah perubahan yang signifikan di Cilacap. Saya berpikir, merenung. Nah, ternyata memang perlu ada sebuah keberanian, terutama di tingkatan eksekutif, untuk bisa membuat semacam perubahan-perubahan dalam hal mengurus pemerintahan di Cilacap ini. Jadi Pak Darimon ada ketidakpuasan ya? Iya. Ada kekecewaan ya? Kecewaan. Inisiatif dari Pak Darimon itu seolah-olah tidak mendapatkan dukungan ya? Iya. Eksekusi yang memuaskan dari eksekutif Iya. itu ya? Oke, gini, saya cut dulu untuk pertanyaan dari Bang GS. Pertanyaannya yang luar biasa sekali, tapi tentunya akan kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi setelah pesan-pesan. Ini kita masih berada dalam GS Mozaik. Hari ini saya masih bersama rekan saya, tentunya dengan Bang GS. Bang GS, tadi kita lagi bicara tentang andai-andai. Iya, Andai-andai mengandai Pak Darimon ini mau jadi Bupati Cilacap nih. Kita ulangi lagi pertanyaan yang tadi Bang GS ajukan, boleh? Ya begini, berandai-andai itu kan boleh lah, berandai-andai aja ya. Moga-moga dengan berandai-andai itu ada sesuatu yang bisa diambil. Kalau untuk Mas Darimon sendiri jadi bupati ya dipakai sendiri. Kalau orang lain yang mau pakai ya biar orang lain juga
setidaknya ada komparasi, ada perbandingan tentang andai saya jadi bupati juga kan. Nah sekarang saya tanya Mas Darimu nih, jadi bupati itu apa sih yang di pikiran itu apa itu? Iya, terima kasih Bang GS. Saya punya visi bagaimana saya itu bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Di sini dia. Saya pernah menjadi ketua RT. Mungkin saya pada waktu itu bermanfaat untuk hanya warga RT saya. Ya. Kemudian saya menjadi ketua BPD Desa Karangandri. Mungkin pada waktu itu saya hanya bermanfaat untuk desa saya. Kemudian meningkat menjadi anggota dewan 2 periode. Dan mungkin pada saat itu saya bermanfaat untuk bisa wilayah Kabupaten Cilacap. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata belum bisa maksimal. Dan memang Karena terbatas kewenangan ya. Ya. Tapi kan bisa usul-usul kan ya, bisa usul. Iya, usul tetap kan perlu ada pembahasan. Kita punya teman 50 anggota DPR Cilacap yang kadang punya visi misi berbeda, punya pemikiran berbeda. Iya. Sehingga untuk menyatukan persepsi pemikiran itu kadang sulit. Ada skala prioritas kan di sana mungkin ya. Ya kalau bicara teorinya iya, tapi namanya produk politik bisa saja bisa berbeda. Apalagi di tingkatan ada eksekutif yang melaksanakan di lapangan. Ini juga perlu tantangan juga. Ini yang sebetulnya Kalau ada pertanyaan tadi, seandainya memang kalau pikir seandainya itu cukup indah untuk dibayangkan. ya, ada lagunya kan ya. Dibayangkan cukup indah. Siapa sih orang politisi yang tidak beriman untuk mencapai sebuah titik karir politik yang lebih tinggi, dan tentunya memang dengan harapan bisa memperjuangkan kesejahteraan untuk masyarakat banyak. Dari visi bermanfaat untuk banyak orang, tentunya berjuang untuk menjalankan masyarakat banyak. Contohnya tadi untuk bagaimana kita meningkatkan PAD di Kabupaten Cilacap, dan ini yang menjadi perhatian yang cukup lumayan dalam Punya masa karir saya di DPRD. Mas Darimu punya konsep itu meningkatkan PAD itu. Ada celah-celah untuk meningkatkan itu. Misalnya dari mana itu? Kita contoh gambaran yang paling sederhana, masyarakat setiap tahun kan membayar PBB kan, pajak bumi dan bangunan. Cilacap dengan luas wilayah terluas di Jawa Tengah, itu potensi PAD dari Pajak. pajak bumi dan bangunan sementara baru tembus di angka 80 miliar kurang lebihnya. Harusnya berapa kira-kira? Kalau dari sisi pencatatan aset yang benar itu lebih bisa berlipat-lipat. Contoh, kita terkenal dengan daerah industri kan Cilacap. Orang-orang luar kota melihat Cilacap, Cilacap makmur. Itu dari industri ya, yang dari Pertamina punya semen, punya PLTU dan sebagainya. Tapi kenapa kok PLD masih kecil? 80 miliar. Mestinya bisa 100 apa? Lebih harusnya. Lebih ya. 100 bisa Tapi itu hitung-hitungan betul ya, hitungan matematika. Dengan data yang benar harus valid. Bukan opini, bukan asumsi, bukan. Bukan asumsi, karena memang dari sisi investasi itu harus tercatat dengan benar. Investasi Cilacap sementara ini tidak ada angka yang pasti yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kenapa itu? Ya ini yang perlu kita tata. Itu bikin jengkel juga tuh ya. Punya investasi di Cilacap berapa triliun, LTU di Cilacap berapa triliun. Kan itu ada sisi pendapatan yang diperoleh, ada bangunannya itu kan, ada tanahnya itu kan. Jadi tanah dan bangunannya sudah dapat. Itu sudah masuk berapa ratus miliar. Kalau tercatat dengan benar. Dan ini yang membuat prihatin saya. Kenapa kok harus saya calling down tadi? Ibaratnya saya ingin mencapai, melompat di sebuah titik tertentu, kan saya harus melompat sekitar itu kan, mesti harus mundur dulu ancang-ancang. Setelah sudah tengok cukup lari lompat. Jadi lebih tinggi ya Pak tentunya ya. Jadi 2 periode itu kan ya ada ending enak juga ya. Ada ending enak. Bahasa Cilacap banget ini ya, ending enak gitu ya. Ya ini merupakan apa istilahnya bentuk. Jadi itu ya sudah mulai kelihatan ya, kalau saya jadi bupati maka saya akan meningkatkan PAD dari PBB yang 80 miliar itu mestinya bisa lebih kan. Kalau dihitung betul ya, kalau
dihitung betul apa bumi dan bangunannya. Kota siapa lagi gitu kan? Iya, selain PBB kan pendapatan asli daerah itu kan tidak hanya dari PBB, juga dari mungkin apalagi parkir. Ya itu sisi lain juga. Ya kan? Tapi cuma gini, kita kan sudah mewacanakan Cilacap itu sebagai daerah pro investasi kan. Dari dulu kita punya jargon itu. Namun sampai saat ini masih sedikit investasi yang masuk ke Cilacap. Jadi memang pelayanan yang cepat, tepat, dan untuk memudahkan investasi masuk ini perlu ditingkatkan. Terus yang juga kadang-kadang ada perda yang mengatur tata ruang dan tata wilayah kan. Nah, ini masyarakat sulit mengakses. Kadang banyak investor yang mau membeli sebuah kawasan tertentu, kan perlu ada tahu dulu ini tepatnya untuk apa kan. Nah, informasi itu harus ada macam-macam persyaratan. Kan harusnya siapapun minta informasi dikasih tahu seketika ini juga. Ini saya mau meminta informasi tata ruang titiknya ini, koordinatnya ini. Harusnya itu bisa diinformasikan di tingkat desa, di tingkat kecamatan, tidak harus ke tingkat kabupaten semua. Jadi cepat, mudah, murah, dan ramah ya. Iya, ini yang perlu di situ. Karena memang beberapa teman-teman yang mau investasi Cilacap tanya apa informasi tata ruangnya harus melampirkan inilah. Oh gitu ya. Padahal hanya informasi. Kalau informasi sudah diterima oleh mereka, kan tinggal merencanakan, ya saya akan investasi sekian untuk beli tanahnya sekian, buat untuk pabrik atau untuk bikin perumahan atau untuk kawasan wisata dan sebagainya. Kan harus ada investor ini. Jangan sampai kejadian di wilayah Julegi sudah investasi tanah 10 hektar untuk pembuatan kayu lapis di wilayah Julegi gagal gara-gara informasi tata ruangnya itu adalah kawasan untuk resapan. Harusnya secara awal ya. Secara awal. Banyak investor yang kadang terjebak dengan investasi ternyata tidak bisa. Nah, sebetulnya informasi ini sudah bisa diberikan oleh pihak desa lah. Pak Lurah, Pak Kades, saya mau beli tanah ini buat ini. Desa sudah punya data, punya peta wilayah. Iya. Jual kuning ada apa itu untuk kawasan apa? Udah tahu saya jawab, tidak harus ke PU atau ke kabupaten. Mas Darmo pernah nggak menanyakan kenapa yang sederhana jadi rumit itu? Ya kadang-kadang ya memang ini birokrasi, kadang-kadang birokrasi itu memang terlalu berbelit-belit ya. Ini katakanlah lah. Pernah nggak Mas Herimun tabayun gitu ya, atau klarifikasi sampai marah-marah? Belum pernah. Kenapa ini seperti ini? Harusnya kan bisa sederhana lewat ini aja udah cukup itu. Kenapa harus muter-muter gitu? Kalau dalam rapat-rapat resmi saya sering marah ya. Oh iya, karena marah itu enak juga kadang-kadang. Itu adrenalinnya jadi iya. kelihatan jantan, tapi jangan marah-marah. Ya, jangan marahnya sedikit aja, bukan sedikit marah. Katanya kita dengan Rasulullah itu beda cuma sedikit. Kalau kita marah sana sedikit marah. Gitu. Marah terus sedikit marah. Dengan Pak Darimun ini yang sosoknya sosok nasionalisme ini ya, Bang GS ya. Dan selain dari nasionalisme sendiri, beliau juga religius ya. Tentunya dari bahasa menginformasikan diri tadi ya. Di sini Pak Darimun itu ada harapan nggak? Harapan yang sangat diinginkan untuk Pak Darimun sendiri, untuk warga masyarakat Cilacap itu apa? Ada nggak? Ada peningkatan pendidikan akhlak untuk generasi muda kita. Kita cukup prihatin dengan kondisi yang sekarang ada, dan ternyata kita banyak anak-anak kita yang memang masih akhlaknya begitu kurang, katakanlah. Kemarin contoh pada saat lulusan ujian sekolah di tingkat SPA kemarin, konvoi dengan baju yang dicoret-coret dengan beliau, bahkan ada yang membawa miras, naik motor boncengan. Ini suatu perhatian. Anak ditiru atau itu? Gimana? Ada yang ditiru nggak kira-kira anak-anak seperti itu?
Karena begini kan, biasanya itu anak-anak itu kan jalannya memang seperti itu ya. Dalam ramane, dalam gurune, dalam bupatine, dalam calegge gitu kan. Iya. Pada waktu itu terus tiru aja dia. Ya tadi itu Senangnya rame-rame. Ya. Makanya perbaikan itu pun tidak hanya kepada anak-anak saja, Ya. tapi kepada kita sendiri. Kita sendiri ya. Dari keluarga kita sendiri yang paling pertama, dari keluarga kita sendiri. Dari pejabat-pejabat publik juga kan. Ya, terus dari baru lain keluar ke tetangga balik kepada eksternal pemerintahan. Betul Itu sekali. salah satu contoh-contoh yang harus kita teladani atau kita berikan kepada Iya. edukasi kepada mereka. Ini program ini termasuk salah satu wahana untuk membuat atau memilih calon legislatif, calon eksekutif yang Berakhlak. nah itu tidak membuat Ini GS Museum ini memang tidak menular kepada anak-anak ini. Ya, tidak menular ya. Karena mereka tidak bisa lepas dari kita kan yang tua-tua. Betul. Sangat menarik sekali pemirsa. Ini perbincangannya semakin panas ya. Di GS Mozaik ini memang wadah ya. Wadah untuk seorang pemimpin atau Iya, calon seleksi pemimpin ya. Di sini kita tentunya tidak hanya saja seperti kucing dalam karung ya, tentunya Bang GS ya. Jadi kita di sini akan menggali siapakah dia, bagaimana dia, siapa itu pemimpin kita yang nantinya tentunya kalau pemimpin kita baik, pasti warga masyarakatnya pun akan baik yang Bang GS. Betul, memilih itu bagian dari ibadah kan, mana menentukan pemimpin kan. Nah itu loh. Wa ma khalaqul jinna wal insa ya butuh kan tugas kita kan. Walaupun sholat tok gitu loh ya kan. Oh, itu bagiannya. Salat aja ya. Mungkin ini juga salah satu datang dari bulan untuk menerangi daerah ya. Tentunya ini warga Cilacap ini ya. Biar masyarakat tahu bahwa ada orang datang dari bulan menyalonkan diri tadi bupati. Namanya itu apa tadi? Dari Luar biasa Pak Darimun ini, anak-anaknya juga diarahkan ke jalur yang religius juga di Tebu Ireng ya Pak ya tentunya ya. Alhamdulillah. Jadi bapaknya juga bisa belajar dari anak juga Betul, ya. betul. Kelihatan ya dari pakai bajunya sampai sepatunya luar biasa boys. Jadi ya itulah menarik sekali. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk harapan warga masyarakat Cilacapnya dari Bung Darimun sendiri atau pengalaman-pengalaman pada saat Bung Darimun saat dulu sedang menjabat sebagai caleg zaman dahulu, tentunya tidak hanya senang saja ya. Pastinya saya juga ingin bertanya nih Bung Darimun, pada saat itu apakah ada kiranya dari masyarakat yang mengecewakan Bapak atau dari rekan-rekan sejawatnya, mungkin bolehlah disaring-saring di sini biar warga masyarakat Cilacap pun tahu tidak hanya senang saja tuh jadi anggota DPR, tetapi adalah jelasnya crashnya atau apanya. Itu boleh loh, kita di Mozaik ini sangat boleh terbuka sekali agar semua pemirsa Mozaik bisa tahu apa sih yang sudah terjadi gitu. Oke, silakan boleh bersaring-saring di sini. Banyak teman yang menanyakan kepada saya, Pak Darimun, kok bisa terpilih menjadi anggota dewan 2 kali berturut-turut? Nah, tadi sudah Pak Darimun tidak mengeluarkan banyak biaya katakanlah. Ngurur-ngurur tuh ya? Enggak, salam enggak. bahasa Terus Cilacap mana? saya hanya menyampaikan masyarakat sebetulnya gampang, juga sulit. Gampang juga sulit. Gampangnya sebetulnya gini, kalau mereka diajak ngobrol, diskusi, silaturahmi, semuanya kita ada jalan di situ. Tidak serta-merta instan harus dengan datang situ bawa Uang. katakanlah. Tapi ada nggak mas seperti itu bawa uang gitu terus Ya untuk teman-teman yang lain nggak tahu lah. bagi-bagi seratusan apa berapa? Enggak. Mungkin isu-isu lapangan ya. Lapangan. Isu itu ya? Ya saya nggak tahu persis sekolahnya kan. Iya. Bukan pelaku katanya. Yang di orang umum itu kan sudah menjadi cuitan ya. Iya. Apa itu isu, apa itu fitnah, apa itu apa kan. Jadi DPR harus sekian, modal sekian, satu orang sekian, cuma sekian itu. Enggak ada itu ya? Sebetulnya tidak seperti juga lah. Enggak ya? Tidak seperti juga karena sebetulnya di hati manusia itu pemilih di hari kesini sudah punya pilihan. Iya. Saya juga sudah punya pilihan sekarang. Punya pilihan A, si B, punya C. Itu hanya bahasa-bahasa klise yang. Presiden saya udah punya pilihan sekarang. Ya, jadi ini saya ternyata dengan 2 kali menjadi anggota dewan dan terpilih dengan suara terbanyak juga, mereka cuma diajak ngobrol, silaturahmi, berkunjung, itu cukup.
main ke rumah ya. Bahkan kita dari tahu ingin mengenal langsung sosok calon yang mau dipilih. Ini yang mungkin perlu teman-teman yang memang tahun politik ini Nyalon insya Allah dengan cara-cara itu cukup elegan dan bijaksana dan insya Allah berkah. Ya, begitu. Jadi Mas Darimun ya, salah satu goal ya dari atau tujuan dari adanya program ini sekali lagi itu menggali calon pemimpin yang betul-betul dinanti oleh masyarakat lah itu. Karena banyak orang cerita sekarang ini kita nggak tahu lah yang memimpin dengan siapa, yang penting caplos saja gitu kan. Nah ini moga-moga ke depan tidak terjadi, dan ini bagian dari amal ibadah kita di program Mosaik ini. Ikhtiar politik kita. Iya, seperti itu, benar. Oke pemirsa, selain tadi sudah dibincangkan, selain sebagai ikhtiar politik ya tentunya. Dan termasuk ini apa namanya, kontrak sosialnya calon ini, kontrak politiknya calon dengan publik pemilih itu loh. Kalau tidak menepati, ini akan dituntut karena YouTube ini tidak akan berhenti gitu kan. Jejak digital tidak hilang, buka lagi. Lu kan pernah ngomong seperti ini nih, ya kan? Di PNV channel kan, di GS Mosaik. Sekarang mana buktinya gitu kan? Nah, kalau hitam di atas putih, sobek selesai kan? Ini nggak akan selesai. Dan ini mendunia kan, ini kan janjinya mendunia gitu. Oke, luar biasa pemirsa, masih tetap bersama kami dalam acara GS Mosaik PNV Channel yang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai waktunya untuk menanyakan pada beliau Pak Darimun, Mas Darimun, sekaligus sebagai closing statement. Andai bener jadi bupati, ya, karena bupati itu nanti setiap orang bisa jadi bupati. Bisa dong. Ya, kalau ada yang milih jadi bupati kan? Ya, apalagi sudah banyak pengikutnya, ada 7.000 lebih ya. Walaupun Pak Darimun tidak sekaya bupati-bupati yang lain mungkin ya, maaf ya. Tapi nyatanya ada itu Presiden Uruguay, ya, Jose Mujica itu, dia hidup di pekarangan dan rumah pemberian mertua. Nah sekarang Mas Darimun ini jauh lebih kaya. Apa kira-kira yang mau dilakukan Mas Darimun andai benar-benar jadi bupati? Ya. Bicara seandainya memang kalau perjalanan hidup saya harus sampai ke titik itu, menjadi orang nomor 1 di Cilacap sebagai bupati, tentunya pengalaman-pengalaman selama saya mengabdi pada masyarakat dari mulai tingkatan RT, BPD sampai anggota dewan, tentunya banyak catatan-catatan yang perlu untuk dievaluasi ke depan. Tentunya bagaimana menata Cilacap lebih baik dari sisi birokrasinya, dari sisi pemerintahannya, dan semua stakeholder yang ada di Cilacap. Kita harus mawas diri, introspeksi. Bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, bagaimana memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik juga. Nah ini yang perlu kita perjuangkan dari sisi yang kita dipercaya oleh masyarakat untuk menuju Cilacap. Gitu ya. Sungguh banyak calon-calon bupati, calon wakil bupati juga menyampaikan hal yang mirip-mirip sama ya. Tapi nanti insya Allah ke depan Pak Darimun bisa membuat kegiatan-kegiatan konkretnya dalam tadi ya, membuat program-program itu dirinci dalam kegiatan sehingga orang lebih tahu yang seperti apa gitu ya. Misalnya, oh pokoknya ini saya mau birokrat yang bersih, tidak menerima parcel. Nah, itu kan konkret ya, konkret itu misalnya itu. Apakah juga sudah dihitung-hitung seperti itu? Ini contoh-contoh konkretnya. Terima kasih. Silahkan untuk diteruskan Mbak Ani. Oke, pemirsa, luar biasa sekali perbincangan hari ini ya, luar biasa dengan narasumber GS Mosaik yang tentunya boy sekali, yaitu dengan Bung Haji Darimun Esos. Hari ini kita sudah sangat banyak menggali luar biasa potensi beliau
yang selama ini membuat warga Cilacap pun sedikit maju ya, belum maju banget tapi sedikit maju. Dan dengan andai-andainya, mudah-mudahan apa yang sudah diharapkan bisa sesuai, sesuai gitu ya Bang GS ya. Oke, amin. Mudah-mudahan narasumber kita luar biasa hari ini, sehat selalu. Amin. Bapak dari Moon Terima Esos, kasih. terima kasih untuk kedatangannya di GS Mozaik pada hari ini. Saya Ani Wikrama dan Bung GS dari PNV Channel dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program GS Mozaik berikutnya. Yang berbeda bersatu menjadi kuat dan indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.